Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladhi unzila bihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini pada malam ke-11 Ramadan adalah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah melewati fase awal Ramadan, yaitu fase rahmah dari awal sampai 10 Ramadan, dan kita pada malam ke-11 sampai malam ke-20 Ramadan adalah malam maghfirah. Jadi mulai malam ini marilah kita memperbanyak beristighfar, mengoreksi kesalahan kehilapan kita pada masa yang lalu. Pada malam ke-11 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ghafurnya, Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam 11 Ramadan ini pahala yang Allah berikan kepada kita, diberikan kematian di dalam husnul khatimah, mati di dalam Islam. Jadi pahala yang kita dapatkan pada malam ke-11 Ramadan adalah kita akan dimatikan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah besok malam pada malam ke-12 Ramadan diberikan wajahnya seperti bulan purnama. Nanti di padang mahsyar nanti kita akan dilihat, dipandang seperti bulan purnama. Itu pahala yang didapatkan besok malam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kembali daripada judul ceramah yang saya sampaikan tadi, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, al-jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Apakah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Dan apa syaratnya kita bisa dirindukan oleh surga? Kalau kita rindu kepada surga, iya, semua rindu kepada surga, tetapi belum tentu surga merindukan kita. Berarti ada yang harus kita lakukan supaya surga merindukan kita. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Yang manakah itu orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran? Bukan orang yang membaca Quran nanti bulan suci Ramadan baru berulang-ulang kali khatam, bukan itu. Gemar membaca ayat suci Al-Quran
walaupun satu ayat, tetapi rutinitas dalam kehidupan kita, itulah yang dikatakan gemar membaca ayat suci Al-Quran. Daripada kita hatam Al-Quran satu kali, 1 tahun baru baca lagi Quran. Jadi gemar itu adalah rutinitas. Makanya kenapa Pak Iman selalu menuntun kita setelah selesai salat, sebelum dia berdoa selalu diawali dengan surah Al-Fatihah, baru dilanjutkan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan ditutup dengan ayat kursi. Inilah salah satu landasannya untuk senantiasa kita membaca Al-Quran di setiap waktu. Karena mungkin setelah waktu selesai salat tidak ada waktunya lagi untuk membaca Al-Quran. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memerintahkan kita salat, puasa, zakat, haji, tetapi yang pertama diperintahkan adalah Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Bismi rabbika. Memperbanyak membaca asma-asma Allah. Disinilah gambarannya kita disuruh banyak berzikir. Maka yang pertama diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan salat, tetapi yang pertama diwajibkan Allah kepada kita adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jangan pernah berhitung kalau mengingat kepada Allah. Mau keluar rumah, zikrullah. Di atas motor, di atas mobil, dimanapun kita berada, zikrullah. Banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatmainnal qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenteram. Jadi cara menenangkan hati kita, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, tidak banyak gosip. Lihat televisi, orang melihat yang diponis, ikut juga memponis. Ada orang yang melihat suatu kesalahan, ikut juga menyalahkan. Tak usah menyalahkan, tak usah kita ikut-ikutan di dalam hal yang kita tidak tahu pokok permasalahannya. Selalulah kita beristighfar, mensucikan Allah ketika kita melihat sesuatu, karena kita tidak tahu. Olehnya itu, untuk menjaga lidah kita, hiasilah bibir kita dengan banyak berzikir dan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wamutmurjian, orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi ibu-ibu yang membawa ala kadarnya di masjid ini untuk orang yang berpuasa untuk dipakai berbuka, itu dirindukan oleh surga. Dengan keikhlasan, bukan dilihat dari apanya, tapi keikhlasan kita membawa dan dipakai, baik itu di rumah, begitu juga di masjid kita. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Itu dirindukan oleh surga. Jadi jaminannya ibu-ibu yang membawa ala kadarnya dengan ikhlas, melayani suaminya dan keluarganya di rumah, memberi, menyiapkan buka, itu dirindukan oleh surga. Begitu juga membawa ala kadarnya di masjid ini untuk orang yang berbuka, itulah yang dirindukan oleh surga. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimu fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, baru memasuki bulan suci Ramadan, Allah sudah memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, man fariya bi dukhuli Ramadan harramallahu jasad 'ala nira. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan,
maka diharamkan jasadnya, tubuhnya disentuh oleh api neraka, baru bergembira. Jadi kita sudah dijamin terbebas disentuh jasad kita dari api neraka. Gembira yang dimasukkan di sini adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi bulan suci Ramadan untuk berpuasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Di hadis lain juga dijelaskan bagi orang yang berpuasa, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi yang pertama jaminan diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Yang kedua jaminan Allah adalah dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa yang lalu. Hanya dua yang tidak dihapus di bulan suci Ramadan, yaitu dosa kepada kedua orang tua kita. Kalau kita dosa kepada kedua orang tua kita, selama orang tua memaafkan kesalahan kita, maka selama itu dosa kita belum terhapus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridha Allah wa fil ridha walidah. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Yang kedua yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan adalah syirik kepada Allah, memperduakan Allah. Di samping kita menyembah Allah, kita datang di kuburan minta pertolongan di kuburan, minta pertolongan di tempat-tempat yang keramat. Itu sebelum kita taubatan nasuha, maka dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam pertama, malam 11 Ramadan sampai malam 20 Ramadan, disinilah kita dibukakan orang yang melakukan suatu kesalahan, kehilapan, dibuka. Tidak ada dosa yang tidak diampuni selama hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya taubatan nasuha adalah kita salat taubat 2 rakaat, dan setelah itu kita beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kurang-kurangnya 100 kali. Baru kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kita tutupi kesalahan kita dengan banyak bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan amalan pada malam Ramadan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kita keluar di bulan suci Ramadan, itulah disebut dengan Idul Fitri, artinya kembali suci. Kita keluar di bulan suci Ramadan tanpa dosa, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, maka mari pergunakan bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini adalah diturunkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita melaksanakan ibadah 83 tahun. Bagaimana meraih Lailatul Qadar? Jangan pernah alpa mulai dari malam pertama sampai akhir Ramadan, karena Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu di mana ditempatkan turunnya Lailatul Qadar. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, dan orang yang berpuasa semua dinilai ibadah. Naumus shaimu ibadah, tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah. Wa tansumu tasbih, diamnya orang berpuasa dinilai tasbih. Yang tidak banyak bicara di dalam bulan suci Ramadan yang tidak bermanfaat, itu sama kita melakukan bertasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa doa mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Dan amalannya dilipat gandakan 770 kali lipat. Jadi satu amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan 70 kali lipat. Ada hadis lain juga mengatakan 700 kali lipat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di
Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya kita meraih itqun minan nar, meraih pembebasan dari api neraka, dan kita keluar di bulan suci Ramadan dengan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.